Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indro Butiono, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Saya mengaku beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara PT-UN, Hukum Acara dan Peradilan Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Ilmu Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 4 SKS yang harus ditempuh pada semester 2. Sebagai prasyarat untuk mengikuti kelas ini, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan hukum tata negara memegang peranan penting yang sangat krusial bagi fondasi keilmuan, terutama bagi mahasiswa yang nantinya ingin mengambil kekhususan atau konsentrasi di bidang hukum tata negara. Hal ini selaras dengan visi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, yaitu menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan hukum yang hasilnya berkontribusi pada pembaruan hukum, transformasi sosial, dan kepastian hukum di sektor usaha dan kemajuan ekonomi bangsa. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang rencana pembelajaran semester Hukum Tata Negara. Dengan pengetahuan Hukum Tata Negara merupakan bekal yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang mengambil jurusan hukum bagi mahasiswa yang hendak mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Capaian pembelajaran program studi yang pertama adalah bertakwa dan taat dan disiplin, berkontribusi pada masyarakat berdasarkan Pancasila dan bertanggung jawab, kemudian berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif, serta mampu menunjukkan kinerja yang mandiri dan terukur, dan mampu bekerja secara efektif, baik secara individu maupun di dalam tim. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu penguasaan konsep dasar, analisis sistem ketatanegaraan Indonesia, serta kemampuan kritis mahasiswa dalam menelaah perundang-undangan dan kelembagaan negara. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengaitkan dengan praktek ketatanegaraan dan dinamika sosial politik. Pokok bahasan dalam hukum tata negara yang pertama adalah pengantar hukum tata negara, ruang lingkup dan istilah, pengertian dasar, batasan, dan objek kajian dalam hukum tata negara. Sumber hukum tata negara, sumber hukum tata negara, kita akan mempelajari istilah, pengertian, kedudukan sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya konstitusi yang merupakan hukum dasar negara. Kita akan belajar istilah, pengertian, dan membedakan konsep konstitusi dalam arti luas dan arti sempit. Kemudian sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai periode awal sampai periode terakhir. Kemudian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45, kelembagaan negara, dan hak asasi manusia atau HAM dalam konstitusi. Metode pembelajaran yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua diskusi kelompok, studi kasus, berikutnya simulasi dan role play, problem based learning, presentasi mahasiswa, dan pemanfaatan teknologi. Evaluasi perkuliahan meliputi ujian tertulis, yaitu mengukur pemahaman konsep dasar, azas sistem ketatanegaraan melalui soal, esai maupun pilihan ganda. Tugas individu yang meliputi mahasiswa membuat makalah dan analisis isu aktual ketatanegaraan untuk melatih kemampuan riset dan penulisan hukum. Presentasi kelompok menilai keterampilan komunikasi hukum dan kerjasama dalam membahas topik tertentu, misalnya peran lembaga negara. Studi kasus, analisis kasus nyata seperti putusan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kemampuan mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik. Serta partisipasi kelas, yaitu kehadiran, kontribusi dalam diskusi, dan keterlibatan aktif menjadi indikator sikap akademik mahasiswa. Evaluasi perkuliahan meliputi evaluasi akhir semester 40%, evaluasi tengah semester 30%, tugas makalah dan diskusi 20%, serta keaktifan mahasiswa 10%. Dan aspek-aspek yang dinilai adalah kognitif, deskripsi pemahaman teori asas dan konsep hukum tata negara, analitis, kemampuan menelaah sistem pemerintahan perundang-undangan dan peradilan, kritis, penyusunan argumen hukum terhadap isu ketatanegaraan, komunikatif, keterampilan presentasi dan diskusi akademik, serta etika akademik, yaitu integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu dalam perkuliahan yang ke-8, ya, pertemuan yang ke-8, yaitu hukum tata negara, di mana sebelumnya kita sudah membahas dalam pokok bahasan tentang sumber hukum ya kemarin, ya, minggu kemarin.
Siapa yang bisa menjawab sumber hukum kita, sumber hukum tata negara? Saya, Pak. Ya. Sumber hukum di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada sumber hukum material, Ya. adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau substansi hukum, seperti nilai moral, agama, kondisi sosial ekonomi politik, adat istiadat, dan hasil penelitian ilmiah. Dan juga berbeda dengan sumber hukum formil yang memberi kekuatan mengikat. Sumber hukum material berfungsi sebagai dasar latar belakang, arah, dan justifikasi pembentukan hukum. Dan untuk sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Seperti itu, Pak. Oke, jawabannya sudah benar. Jadi kita di pokok bahasan yang pertama ya, belajar tentang sumber hukum formil dan sumber hukum material ya. Sumber hukum formil terdiri dari peraturan perundang-undangan, traktat, konvensi. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari keyakinan, agama, ya, politik, ekonomi yang ada di masyarakat. Oke, kita masuk ke konstitusi sekarang. Adik-adik harus tahu, saudara sekalian tahu bahwa dalam mata kuliah hukum tata negara kita ada sub CPMK, capaian pembelajarannya. Nah, capaian sub CPMK pada pertemuan kali ini ada konstitusi adalah mahasiswa mampu menjelaskan istilah dan pengertian konstitusi. Kemudian mahasiswa mampu membedakan pembagian dan klasifikasi konstitusi, dan mahasiswa mampu menunjukkan nilai konstitusi. Ini sub CPMK untuk pokok bahasan konstitusi ya. Nah, istilah konstitusi. Pengertian konstitusi zaman Yunani masih bersifat material. Artinya belum diformalkan sebagai konstitusi zaman sekarang ini. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya kata polisia dan nomoi. Apa itu polisia? Polisia adalah sebagai konstitusi. Jadi diartikan sebagai konstitusi. Sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Ini Aristoteles. Nah, pengertian konstitusi ada Frederick dalam bukunya Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and Amerika. Definisi konstitusi ada 5 konsep, yaitu filosofis, struktural, legal, dokumentarian, dan prosedural. Jadi filosofis, struktural, legal, dokumentarial, dan prosedural. Menurut G.G. Wolfhoff, mendefinisikan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai undang-undang yang tertinggi ya, dalam negara yang memuat dasar seluruh sistem hukum. Tertinggi dia, tidak ada lagi yang tertinggi selain konstitusi, menurut G.G. Wolfhoff. Konstitusi menurut pengertian hukum adalah dalam pengertian material, yaitu norma-norma yang mengatur proses dalam pembentukan undang-undang. Dia norma, kaidah. Dalam teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Konstitusi terdiri dari konstitusi dalam arti luas, yaitu tertulis dan tidak tertulis, dan konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi yang tertulis atau undang-undang dasar dalam satu negara. Menurut Chief Strong, konstitusi tertulis dan tidak tertulis merupakan perbedaan. Chief Strong berbeda dengan yang lain, ahli yang lain. Dia berpendapat bahwa pembedaan itu tidak ada perbedaan itu. Jadi keliru menurut Chief Strong. Karena tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi Inggris contohnya, itu dikatakan tidak tertulis, tetapi beberapa hukum tertulis atau undang-undang yang telah dimodifikasi, misalnya The Bill of Rights ya, 1689, ini sebelum lahirnya Magna Carta, The Bill of Rights itu adalah suatu hukum tertulis dia. Ini contohnya ya, jadi pembedaan itu oleh C.F. Strong ditentang. Sementara konstitusi Amerika sendiri merupakan konstitusi tertulis, tetapi beberapa kebiasaan atau konvensi tidak tertulis telah tumbuh dan berkembang di Amerika. Kemudian klasifikasi, kalau menurut Rahman, mengklasifikasikan konstitusi dua bagian, yaitu written constitution dan unwritten constitution. Sekarang tujuan konstitusi ini adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah ini, menurut C.F. Strong. Jadi untuk membatasi tujuan kesewenang-wenangan pemerintah.
menjamin hak rakyat yang diperintah gitu, rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat C.F. Strong. Kemudian konstitusi yang sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka tujuan itu adalah pertama adalah keadilan, justice. Kemudian ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal, kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Dalam oleh pendapat dari Jimli Asidiki ya, Dr. Jimli Asidiki. Kemudian tujuan yang lain pendapat dari G.S. Diponolo, tujuan konstitusi adalah kekuasaan, perdamaian, keamanan, ketertiban, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tujuan berbeda-beda tapi intinya sama ya, itu adalah dalam rangka tujuan konstitusi adalah untuk keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, sifat konstitusi ada dua, yaitu fleksibel atau logos dan rigid. Nah, apa tolak ukur menentukan suatu konstitusi bersifat fleksibel dan rigid? Yaitu apabila perubahan terhadap suatu konstitusi memerlukan prosedur yang sulit. Jika ada perubahan konstitusi tidak memerlukan prosedur yang mudah, maka konstitusi itu bersifat fleksibel. Jika memerlukan prosedur yang sulit, maka konstitusi bersifat rigid. Oke, dari sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, ya, Lovi, silakan. Di PPT Bapak sudah menjelaskan Aristoteles membedakan antara polisia atau konstitusi dan nomoi atau undang-undang biasa pada zaman Yunani kuno yang saat itu konstitusinya masih bersifat material dan belum diformasikan. Pertanyaan saya adalah mengapa perbedaan antara polisia dan nomoi ini sangat krusial dalam membentuk hierarki hukum, Pak? Terima kasih. Jadi di zaman Yunani kuno, polisia ini masih bersifat material. Ya, masih bersifat material dan belum dituangkan dalam satu naskah ya. Sementara seperti undang-undang ya. Nah, ada transformasi Lovi terjadi seiring waktu ya. Transformasi sebagaimana yang terjadi seperti Magna Carta, kemudian konstitusi AS ya, itu atau Stephen Bowreh ya, Hans Kelsen. Dia sudah mengisi hukum material dijadikan hukum material sehingga hukum purba tadi ya yang dikatakan oleh ini sudah dikodifikasi menjadi hukum tertulis tertinggi atau kita sebutkan supremasi hukum sehingga antara hukum polisia dengan nomoi tidak bisa bertentangan. Dari posisinya polisia itu sebagai konstitusi dan nomoi sebagai undang-undang. Itu Nomi. Yang lain? Saya Pak. Iya, Siva. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa dampak atau resiko hukum yang akan terjadi jika suatu negara mengabaikan dinamika konstitusi, tidak tertulis dan hanya bergantung pada teks kaku konstitusi tertulis? Sebagaimana pendapat C.F. Strong, bahwa konstitusi tertulis atau tidak tertulis itu merupakan pembedaan yang keliru. Karena tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis dan tidak tertulis. Nah, seperti yang dikatakan oleh C.F. Strong bahwa konstitusi Inggris dikatakan tidak tertulis, tetapi ada beberapa hukum yang tertulis di dalam konstitusi Inggris. Contohnya The Bill of Rights ya, The Bill of Rights 1686. Ini sebelum Renaissance ya, sebelum Renaissance terjadi ada The Bill of Rights. Ini sebuah hukum tertulis di Inggris. Jadi kalau hukum mengabaikan hukum tertulis itu agak rentan. Jadi termasuk hukum yang tertulis. Jadi ada kondisi di mana Amerika sendiri itu masih mengeseimbangkan dengan konvensi. Jadi ada beberapa hukum yang tidak tertulis di Amerika juga. Jadi ketika seperti kaku ya, artinya kalau hukum hanya terpaut pada hukum positif, hukum tertulis, maka kelenturan itu ya, artinya akomodasi dari apa yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi. Itu yang terjadi. Kemudian nilai konstitusi, teman-teman. Ada nilai konstitusi. Menurut Carl Lewis dalam bukunya Reflection of the Value Constitution, dia mengungkapkan ada 3 macam nilai konstitusi.
yaitu penilaian terhadap pelaksanaan norma atau bunyi pasal-pasal dalam konstitusi dalam kenyataannya. Nah, ada 3, yaitu yang pertama nilai normatif atau disebut dengan normative value. Konstitusi berlaku dalam negara dan norma-normanya dilaksanakan dalam kenyataan. Dia dijalankan dalam kenyataannya. Ya, kemudian nilai nominal atau nominal value. Suatu konstitusi berlaku dalam negara, tetapi ada pasal-pasal tertentu sebagai norma konstitusi yang belum dilaksanakan. Ada di pasal-pasal, tapi tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan atau tidak ya. Nah, ini nominal value. Yang ketiga, semantical value. Semantical value adalah konstitusi berlaku dalam negara, tetapi dia hanya dijadikan sebagai lip service saja, jargon dan semboyan, dan pemanis pembenaran semata. Nah, berada di mana ini menurut ya Karl Lowenstein ya, dalam bukunya Reflection of the Value of Constitution. Kemudian masuk ke pergantian undang-undang dasar. Nah, pengertiannya begini, undang-undang lama itu diganti. Jadi diganti dengan undang-undang baru, rumusan baru, diganti ya. Terjadi loncatan dari konstitusi dari yang lama ke yang baru, Bukan perubahan ini ya. Ini pergantian. Contohnya di Prancis itu berganti 1946. Konstitusi Prancis berganti menjadi konstitusi baru Republik Prancis keempat. Tahun 1946 ya. Tahun 1958 diganti lagi dengan menjadi konstitusi baru yang melahirkan Republik Prancis ke-5. Nah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia terjadi pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45 ke Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Disebut dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Kemudian berganti ya namanya, menjadi menuju ke Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian berganti lagi bukan berubah, tapi berganti lagi menuju ke Undang-Undang Dasar 45. Setelah tahun berapa itu? Pergantinya Undang-Undang Dasar sementara menuju Undang-Undang 1950, Undang-Undang Dasar 1945, tahun berapa? 1959, dekret presiden ya. Ini tonggak sejarah perubahan dari pergantian dari Undang-Undang Dasar sementara menuju Undang-Undang Dasar 45 lagi, kembali lagi. Nah, ini pergantian adik-adik, saudara sekalian. Kemudian perubahan, nah ini yang membedakan. Pergantian berbeda dengan perubahan. Kalau perubahan, itu perubahan beberapa ketentuan rumusan pasal dari konstitusi melalui prosedur amandemen ya, atau perubahan. Ada yang menyebutkan amandemen, ada yang menyebutkan perubahan. Kemudian macam-macam prosedur perubahan. Ada yang pertama melalui sidang legislatif dengan menetapkan quorum membicarakan usul perubahan undang-undang dasar seperti di Belgia, atau ketika ada perubahan yaitu ketika pada saat Republik Indonesia Serikat 1949. Kemudian melalui referendum atau plebiscit. Ini terjadi di Swiss dan Australia. Kemudian melalui negara-negara bagian dalam negara federal. Ya, seperti di Amerika 3,4%, 3,4% dari 50 negara bagian harus menyetujui. Kemudian melalui musyawarah khusus atau disebut dengan Special Convention, ini terjadi di beberapa di negara Amerika Latin. Ini ya, sudah jelas ya, perubahan berbeda dengan pergantian. Nah, itu ya. Kemudian kalau perubahan, alasan perubahan itu apa? Kalau di Indonesia ada beberapa sebab amandemen atau perubahan itu. Ini adalah sebab-sebabnya. Pertama dibuat karena Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat secara tergesa-gesa. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ditekan dalam waktu yang 1 hari saja. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 statusnya sementara. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 tidak lengkap dan tidak sempurna.
Ya, tidak lengkap dan tidak sempurna ini. Karena dibuat satu hari. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 bersifat eksekutif heavy. Eksekutif heavy. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 bersifat multitafsir, ambigu. Multitafsir, menimbulkan banyak tafsir. Dan Undang-Undang Dasar 45 perlu lebih lengkap dan lebih sempurna. Ini sebab-sebab atau alasan kenapa terjadi amandemen satu negara, contohnya di Indonesia ini. Ini sebab-sebab amandemen yang dilaksanakan pada setelah reformasi ya. Setelah reformasi 1998, yaitu amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tahun 2000, tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, sampai tahun 2004. Amandemen yang 4 kali ya, yaitu tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Oke ya, kemudian perubahan Undang-Undang Dasar itu di 45 itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 37 yang mengatakan di pasal itu usul perubahan pasal undang-undang dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ini di pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis MPR ya. Kemudian putusan untuk mengubah pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, yang tidak bisa dirubah 1, yaitu bentuk negara. Tidak bisa dirubah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di undang-undang dia mengatakan, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dirubah atau tidak? Bisa dirubah atau tidak? Tidak. Undang-Undang Dasar 45. Bisa. Dia mengatakan di dirinya bahwa dirinya bisa dirubah. Kecuali yang tidak bisa dirubah adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau dirubah federal tidak bisa. Mau dirubah persemakmuran atau federasi tidak bisa. Gitu ya. Karena dia sudah saklek ini ya, sudah ini bentuk negara tidak dapat dikukuhkan perubahan, tidak dilakukan perubahan. Oke, kalau perubahan itu dalam muatan konstitusi tertulis itu ada beberapa ahli, Sri Sumantri dalam perubahan konstitusi ada beberapa mengutip dari J.G. Steinbeck, ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga, ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan ada pembagian dari pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Nah, Kisiwer berpendapat yang lain. Dalam negara kesatuan yang perlu diatur pada azasnya ada 3, yaitu struktur umum negara, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan satu sama lain, dan hubungan antara kekuasaan dengan rakyatnya. Kemudian Striken ya menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen berisikan hasil perjuangan politik bangsa dan waktu yang lampau. Kemudian tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa dan pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu yang sekarang maupun yang akan datang. Dan satu lagi bahwa satu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan berbangsa hendak dipimpin oleh tokoh-tokoh tadi. Kemudian ada pendapat dari Kisiwer bahwa kenapa sih untuk merubah itu dipersulit? Pertama, agar tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dikehendaki. Kemudian agar rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Kemudian agar kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian tidak diubah secara sepihak. Dan agar hak perseorangan atau kelompok mendapat jaminan. Ini menurut Kisiwer ya. Dipersulit merubah itu. Kemudian Kisiwer cara merubah materi ini dikutip dari Jimmy Asidik dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme. Kelompok negara mempunyai kebiasaan mengubah undang-undang dan langsung memasukkan materi perubahan ke inti dalam naskah itu, naskah undang-undang dasar. Ada kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan pergantian naskah undang-undang dasar. Kemudian ada yang perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya. Disebut dengan amandemen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini termasuk Indonesia. Oke, saudara sekalian,
Konstitusi Indonesia itu beberapa kali dirubah. Beberapa kali dirubah. Yang pertama berganti ya, Undang-Undang Dasar 45 tahun 1946 ini adalah BRI tahun nomor 2 Romawi tahun nomor 7 15 Februari 1946. Kemudian dia konstitusi berubah menjadi konstitusi RIS. Ya, keputusan Presiden nomor 48 1950. LN Lembaran Negara ini ya, 1950, konstitusi RIS. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1959 ya. Tapi ini termaktub dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 50 Lembaran Negara nomor 56 tahun 1950. Kemudian kembali setelah itu menjadi dekret presiden. Setelah dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan keputusan presiden nomor 150 tahun 1959. Sementara untuk amandemen terjadi beberapa kali atau perubahan. Yang pertama tahun 1999 setelah reformasi. Kemudian perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001 dan tahun keempat tahun 2022. Tahun 2002. Ini Konstitusi Indonesia. Nah, kalau sejarah pembentukan dan penetapan undang-undang kita lihat bahwa sejarahnya adalah BPUPKI dilantik tahun 28 Mei 1945 dengan 62 anggota. Mereka bertugas melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan. Ketuanya adalah Raciman Widyodiningrat. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni, di mana ada pidato Soekarno yang terkenal, yaitu 1 Juni dengan dikenal dengan sebagai lahirnya Pancasila. Kemudian BPUPKI berakhir membentuk panitia kecil, yaitu panitia 8, bertugas meneliti serta mempelajari usul-usul yang disampaikan para anggota dan inventarisasi, kemudian menyusunnya. Sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945, hasil dari panitia 8 disampaikan kepada panitia 9 berupa rancangan pembukaan Piagam Jakarta ya, yang oleh BPUPKI tidak disetujui karena ada kalimat yang cukup krusial gitu ya. Ya, jadi BPUPKI tidak setuju. Sehingga BPUPKI membentuk 3 panitia, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar 45 panitia pembelaan tanah air, panitia keuangan dan perekonomian. Pada rapat 16 Juli 1945 dinyatakan bahwa naskah RUU rancangan Undang-Undang Dasar dengan perubahannya diterima sebulat-bulatnya dengan mengesampingkan Piagam Jakarta. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yaitu pada tahun 99 ya tadi saya sebutkan, kemudian tahun 2000, kemudian tahun 2001, di mana perubahan ketiga ini ditekan dalam sidang umum MPR. Ada perubahan 7 bab yang tersebar di 23 pasal, di mana ke-23 pasal tersebut dirinci menjadi jumlah ayat dan butir yang diatur dan isinya mencakup 68 ayat. Perubahan keempat ditekan pada sidang umum MPR ke tahun 2002 dengan perubahan 16 pasal, termasuk 1 pasal yang dihapus. Ke 19 pasal tersebut dirinci dalam jumlah ayat dan butir yang diaturnya dan mencakup 31 ayat atau butir ketentuan dasar. Termasuk 1 butir yang dihapus, ada penghapusan 1 butir. Itu ya. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yang pertama adalah pembentukan undang-undang, kemudian pergantian Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah perubahan dalam arti pembaharuan atau pembaruan, gitu ya. Ada 3, itu ya. Saya kira demikian untuk teman pada siang hari ini. Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om.